Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hajar Muhammad Nur di program acara Centang 2, cerita tentang dunia mahasiswa. Apakah kamu mahasiswa atau kamu pelajar? Kalau kamu mahasiswa, kamu berada di channel yang tepat. Kalau kamu pelajar, nggak salah juga. Kamu boleh juga bergabung bersama kami di sini. So, nonton podcast kita ya. Nah, saat ini di samping saya ini sudah ada mahasiswa berprestasi. Karena kita nih hari ini ngebincang tentang dunia mahasiswa. Nah, salah satunya ada narasumber yang juga mahasiswa nih. Boleh perkenalan, Mbak? Boleh. Jadi halo semua, nama lengkap aku Nur Laila Nikmahafina, biasa dipanggil Laila. Aku mahasiswa semester 5 nih, Kak. Wah, sama dong. Oh iya, kita seangkatan ternyata. Seangkatan. Mungkin yang nonton masih maba kali, nggak apa-apa. Iya, Baru mau masuk biar universitas. sambil belajar juga mereka. Betul banget. Iya. Aku semester 5 pendidikan bahasa Inggris di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Oh, wow, anak bahasa Inggris nih. Iya. Kira tadi di Harvard gitu. Oke, bisa juga. Itu masih cita-cita. Literally. Jadi aku ngomong sama orang yang expert bahasa Inggris nih ya. Iya, little. Oke, jadi saya ngomong bahasa Indonesia apa bahasa Inggris Bahasa nih? Indonesia aja, biar teman-teman juga mudah memahaminya nanti, Kak. Oke, Gitu. karena mungkin yang nonton juga bukan cuma orang Inggris ya. Mungkin orang-orang Inggris mungkin ya. Bisa banget. Oke, hari ini kita pengen ngebincang banyak soal kegiatan, tanya-tanya tentang apa saja aktivitas kamu selama ini dan tentunya sharing-sharing bersama teman-teman di sini yang lagi nonton kita pada hari ini, dan mungkin dengan kisah kamu mungkin teman-teman bisa terinspirasi dari apa saja perjalanan yang sudah kamu capai hingga di titik ini. Waduh, berat banget kayaknya Berat ya. banget nih. Padahal kita ngobrol santuy aja. Ngobrol gitu. santai bener banget nih. Ya, Yes. semoga nanti cerita dari kami berdua bisa menginspirasi teman-teman yang dengerin. Betul banget. Gitu, iya. Oke, aku dulu ya yang tanya ya berarti ya. Aku dulu ya. Iya, silakan, Kak. Oke, tadi kan namanya udah Laila nih. Aku panggilnya Laila berarti ya? Iya, Laila. Oke. Mungkin pertanyaan pertama ini. Pertanyaan pertama itu aku pengen tahu, kamu saat ini aktivitasnya apa sih? Kalau aku masih aktif kuliah di UAD, kemudian sekarang ini nih karena pandemi jadi kuliahnya online. Kakak juga atau gimana? Alhamdulillah online. Online juga ya, online. Nah, kebetulan di UAD sendiri aku ngambil 23 SKS. Wow. Nah, tapi karena kemarin itu ikut seleksi program Permata Sakti atau pertukaran mahasiswa Indonesia. Nah, itu jadi sekarang itu kuliahnya 33 SKS, teman-teman. 33, bayangin. 33 SKS. Kayaknya aku segera berpikir dulu untuk mencari sepertinya 20 SKS kayaknya udah cukup buat aku. Oke. Kalau kakak 20 SKS. Iya, semester 20 ini. SKS. Iya, jadi 33 SKS dan itu semuanya online. Jadi di program ini Kak, itu kami dapat kesempatan untuk bisa belajar di kampus lain di seluruh universitas swasta di Indonesia gitu. Wow, itu bukan MBKM kan? Bukan, Permata. Permata. Iya. Oke. Jadi itu semester ini Laila itu kuliah di 6 kampus sekaligus. Wow, boleh sebutin nggak? Boleh. Oke, 6 kampus sekaligus. Wow, bayangin 6 kampus. Bayangin Iya. aku cuman yang satu kampus. Cari kampus lain. Jadi ada di Universitas Ahmad Dahlan Ahmad Dahlan, Yogyakarta. oke. Terus ada di Universitas Muhammadiyah Kendari. Kendari. Iya. Jauh banget Sulawesi. Iya, jadi belajarnya juga ada sedikit perbedaan waktu. Oh iya, beda 1 jam. Iya, Wita dan kita WIB. Jadi itu penyesuaian juga sih. Awalnya itu masih adaptasi, masih agak susah, tapi lama-lama oke lah. 1 jam sebelum jadwal kuliah dimulai harus sudah siap gitu. Wow, memang. Iya, karena perbedaan waktu. Benar. Iya. Terus ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta, ada juga di Universitas di IP Garut, ada Oke, juga. Garut. Mana lagi ya? Aduh, saking banyak itu kan sampai lupa ini. Sampai lupa ya, di mana ada kuliahnya ya. Ada 6 universitas pokoknya, dan itu totalnya 33 SKS. 33 SKS, wow. Iya. Ini aku sampai kayaknya pusing banget 33 SKS, Iya, 6 bener. kampus. Bayangin teman-teman semua. Kayaknya aku nggak bisa deh. Aku mundur alon-alon aja ya. Oh, gitu. Aku awalnya juga agak stres juga nih Kak. Di awal itu kayak banyak banget tugas kuliah, kemudian
sistem dari 6 kampus ini kan juga ada 6 sistem yang berbeda nih teman-teman, jadi harus penyesuaian gitu. Dan di program ini juga kita nggak cuman di akademik aja, tapi juga ada di non akademik, yaitu pertukaran budaya. Iya, nah karena cross culture ya. Iya, jadi karena sekarang lagi kuliahnya di Jogja, jadi aku mau memperkenalkan budaya Jogja ke seluruh teman-teman di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia gitu. di 6 kampus tadi ya? Iya, betul banget. Nah, aku pengen tahu nih, karena tadi tuh 6 kampus, 33 SKS, itu bagi waktunya susah nggak sih? Iya, awalnya tuh masih lumayan keteteran itu, Kak. Wah, ini karena dia nih. dari Senin sampai Sabtu itu semuanya full kuliah gitu. Iya. Wah. Tapi karena kebetulan gini, jadi sistemnya itu sehari itu setengah harinya itu penuh, jadi rapet gitu jadwalnya dari jam 7 sampai jam 4 gitu. Nah dari jam 4 seterusnya itu kosong. Atau berikutnya hari berikutnya paginya itu kosong, mulai kuliah itu jam 12 sampai jam 4 misalnya gitu. Iya, nah ada kosong itu Kak hari Rabu dan hari Minggu. Hari Rabu dan hari Minggu. Iya, hari Rabu dan hari Minggu itu sekarang ini aku pakai untuk kerja. Oke, berarti Gitu. sekarang lagi kerja juga Lagi ya? kerja, baru seminggu mulai kerja nih teman-teman. Boleh spoiler kerjanya nggak? Kerjanya di toko kerudung udah lumayan terkenal juga di Jogja. Udah sebutin nggak ya kira-kira? Semoga toko kerudung mensponsorin kita. Iya, amin. Tapi jangan hostnya yang laki-laki dikerudungin juga. Jangan. Jadi ada di Elita Kerudung teman-teman di Jogja. Iya, dan itu sudah terkenal juga. Banyak teman-teman yang nggak dari Jogja tuh tahu juga ternyata Kak produk Elita itu. Iya, saya kerja di sana sebagai fashion assistant. Fashion assistant, waduh, tahu banget tentang asisten fashion ya? Iya, lumayan sedikit-sedikit. Baru belajar nih teman-teman. Oke, nanti bisa ajarin aku ya buat belajar fashion. Nah, buat teman-teman mungkin atau mungkin dari Karita, dari Karita nomor di bawah, dari Fashion. Jangan ya, semoga ada sponsor masuk segera merapat. Dari Elita ya Kak? Oh, Elita bukan Kerudung. Karita. Iya. Saya ingat Karita. Karita juga ada di Jogja teman-teman. Oke. Udah sponsor cut. Oke, sekarang aku pengen tahu nih, karena kan kalau mahasiswa itu pasti identik dengan berbagai macam organisasi nih. Nah, betul Kak. Kamu ikut organisasi nggak di kampus? Iya, kebetulan kalau di kampusnya itu aku nggak begitu aktif organisasi karena waktu itu setelah lulus SMA itu aku memutuskan untuk kayaknya kalau kuliah sambil ikut organisasi terlalu sibuk juga. Susah bagi waktu kali ya? Iya, nah karena di SMP SMA alhamdulillah sudah aktif organisasi dulu. Jadi aku ngerasa kayak kuliah ini kayaknya capek deh, mau istirahat dulu gitu dari organisasi. Tapi di kampus itu aku ikut komunitas VIP, very important person, itu tentang per-MC-an gitu Kak. Ikut komunitas di ilmu komunikasi kayak jurusan Kakak, ilmu komunikasi di UAD gitu. Mau pintar ngomong, masuk komunikasi dong. Oh iya, mantap, betul teman-teman. Ya, tapi dari prodi lain juga bisa belajar itu kan ya Kak ya. Boleh banget karena kan kalau public speaking itu kan pelajaran yang sangat umum banget ya untuk kita pelajari bersama. Makanya kamu cocok juga nih masuk di VIP UAD ya. Iya. Oke. Kayaknya aku tahu deh itu komunitasnya. Iya, karena berhubungan sama pendidikan juga kan, tenaga pendidik nantinya akan ngajar di depan anak-anak tuh. Jadi kayaknya butuh banget ya Kak ya. Betul. Jadi jurusan itu sebenarnya nggak membatasi ya Kak ya, kita mau arahnya kemana gitu. Yang penting kita kembangin diri kita mau belajar apa tuh ada semua jalannya. Aku pun kita mau belajar bahasa Inggris, belajar pendidikan segala macam juga bisa gitu. Jadi kita compare aja sebenarnya. Iya betul, nggak dibatasi jurusan ya teman-teman. Dan setelah itu selain komunitas yang di kampus, aku juga ikut komunitas di Jogja yang di luar kampus, yaitu komunitas mendongeng. Karena aku hobi dongeng Kak. Iya. Jadi selain pendidikan bahasa Inggris, terus kerja juga, aku juga punya hobi mendongeng. Atau storytelling gitu ya. Karena tadi udah sebut mendongeng, katanya kamu nih menang berbagai macam lomba tentang dunia dongeng nih katanya nih. Iya, betul banget. Wah, saya pengen baca, saya pengen lihat dulu nih contekannya. Nah, untuk Kak Laila ini ternyata pernah menang juara 1 National Storytelling Competition di Korean Festival 2019 di UPI Bandung 2019 ya. Iya. Juga pernah juara 3 lomba mendongeng National Festival Sastra UNS. Wah, keren banget nih, juara 1 nasional dan juara 3, tepuk tangan dulu dong. Iya. Yang di belakang tepuk tangan, penonton bayaran. Terima kasih. Iya. Masih ada beberapa yang lain juga loh. Oh iya deh. Nah, ini kayaknya cuman ini mendongeng semua loh. Jadi saking banyaknya juaranya nih. Pernah juara 1 favorit lomba mendongeng tingkat nasional, pernah juara storytelling competition di Malang juga.
pernah di Jogja juga ada Harapan Iya, Satu ya. se-Jogja kemarin baru ini. Jadi masa pandemi kemarin itu dia itu sistemnya karena masih pandemi ya Kak ya. Jadi kami mengirimkan video, 1 menit. 1 menit. Kemudian kami mulai setelah dikirim kami seleksi, setelah setelah diseleksi baru yang masuk dalam 10 besar itu ke Museum Benteng Vredenburg waktu itu. Nah, jadi disitulah kami mulai lomba secara langsung. Ya? Tadi ngirim video berapa menit? 1 menit. Oh, kirain 60 detik. Sama aja sih. Oh. Aduh, maaf loading. Iya, jadi kirain kan lagi trending itu. Oh, bukan ya? Oh, bukan. Maaf. Aduh, agak. Maaf. Kirain yang itu, video itu bukan. Itu nggak apa-apa dibahas di sini kan? Jangan dong. Jangan. Nanti KPI langsung menghubungi kita. Oh, gitu. KPI jadi ya. kita bahas yang lomba tadi aja kayaknya. Lomba tadi aja deh kayaknya. Nah, jadi itu jadi juara Harapan 1 se-DIY. Iya. Itu effortnya gimana tuh? Bisa menjadi Harapan 1 tuh gimana tuh? Atau juara 1 di nasional tuh effortnya gimana tuh? Boleh cerita dong? Oh iya, karena itu kan Kak, mendongeng itu sebenarnya dari hobi ya Kak ya, hobi dan ternyata itu juga bakat juga di dalam diri yang itu aku baru tahu itu waktu SMP Kak tentang dongeng itu. Jadi sebenarnya SMP itu justru yang sadar duluan itu guru bahasa Inggris aku. Jadi aku tuh ada mengidolakan guru bahasa Inggris waktu SMP. Nah, itu beliau itu yang menyadari bahwa sepertinya nih ada potensi dalam anak ini yang bisa dikembangkan tentang storytelling. Akhirnya mulai dari SMP itu Kak disarankan untuk ayo kamu ikut storytelling competition aja gitu. Waktu itu FLS 2N Kak. Tahu. FLS 2N waktu itu teman-teman. Nah, di situ tapi akunya masih belum punya keberanian. Akhirnya berani juga. Iya, tapi waktu SMP itu awalnya masih belum berani. Akhirnya di SMA mulai berani ikut kompetisi. Mulai dari SMA, setelah kuliah justru malah tambah banyak lagi lombanya. Iya. Ini mohon maaf geser-geser terus kayaknya mau dilempar nih orang. Jangan dong, Kak. Ini geser-geser lama-lama. Ada apa sebenarnya geser-geser ini ya? Mau digeser kalian dari sini. Enggak, itu kegantengan Kakak tuh nggak terlihat di kamera kayaknya. Jadi harus cahaya 180 watt itu nggak bisa. Oke. Gitu. Iya gitu. Jadi biar simetris gitu loh Kak. Oke, biar simetris ya. Oke. Biar kita terpampang nyata di hadapan kamera juga kayaknya. Yang belum gabung dong nonton kita di sini. Ayo. Jangan diam-diam baik di kos. Biar produktif ya. Iya, biar produktif. Nanti mungkin kita ada giveaway kali ya. Oke, ya biar tambah rame. Oke, Kak Laila, aku pengen tahu dong. Kan ini kita lagi kuliah online kuliah online, terus juga kuliah offline juga pernah. Nah, pasti kan ada suka dukanya tuh kuliah online, kuliah offline. Kamu lebih suka yang mana sih dari dua ini? Kalau aku sebenarnya kayaknya lebih enak tatap muka ya Kak ya. Tatap muka ya. Kuliah tatap muka ya daripada online. Kalau menurut aku pribadi nih nggak apa-apa ya diomongin di sini. Kita sekalian mencurahkan isi hati. Tapi jangan sedih dong. Aku juga ikut sedih dong. Enggak. Kalau menurut aku lebih pilih kuliah yang tatap muka atau yang offline karena kita bisa ketemu banyak orang Kak. Iya, yang bisa ketemu sama teman-teman. Bisa merasakan feel-nya juga ya. Iya, vibe-nya gitu kan kuliah banget gitu. Tapi kalau kuliah online itu kayak mager banget iya, gak sih? Dan juga kayak gimana ya, terlalu banyak tugas. Kayak tugas itu digunakan untuk gimana caranya biar mahasiswa itu paham sama materinya. Padahal sebenarnya kalau terlalu banyak tugas juga justru mahasiswanya cuma mikir gimana caranya biar tugas itu selesai secepat mungkin sesuai deadline kayak gitu. Dan itu menurut aku nambahin stres sih kalau aku stres, ya. Iya sih, beban karena udah pandemi. Iya, nggak bisa keluar kemana-mana juga, nggak bisa ketemu orang-orang, jadi kayak stresnya numpuk gitu loh Kak. Numpuk banget. Makanya di Centang 2 ini itu cerita tentang dunia mahasiswa itu kita pengen mengeksplor nih gimana sih dunia mahasiswa itu sebenarnya. Iya. Gimana? Sebenarnya tuh kasihan juga sama yang mahasiswa masih baru. Ya? Iya, masih baru banget tapi kuliah dia langsung online, jadi belum nggak ngerasain. Angkatan corona mah beda ya. belum bisa ngerasain gimana kuliah secara langsung gitu tatap muka karena kan sekolah dan kuliah itu beda ya teman-temannya. Beda banget karena mungkin ada masa transisinya juga ya. Tadi kayak mungkin darinya SMA terus langsung kuliah dan online lagi. Iya, itu. Kerasa banget, tersiksa banget kali ya. Iya, kayaknya belum pernah ngerasain tatap muka, tahu-tahu sudah banyak tugas-tugas online gitu kan. Sedangkan kita aja udah offline terus online kayak
mager banget gak sih? Iya. Tapi nggak boleh malas-malasan karena ingat tujuan kita. Apalagi kita yang kuliah. aku cerita tadi yang 33 SKS tuh Kak, kalau kita nggak misalnya di tugas nggak langsung dikerjain, itu bener-bener numpuk banget. Wow. Jadi ketika ada tugas, deadline-nya masih jauh nih, misalnya masih tanggal berapa, itu aku harus cepet selesaikan. Jadi setiap ada tugas langsung selesaikan, tugas selesaikan, jadi beres. Aku gitu. jadi insecure banget karena, aduh, aku yang cuman deadline-nya kapan, aku kumpul kapan. Oh gitu. Aduh, jadi jangan diikutin ya, jangan ya, maba-maba. Karena ini gak baik. Karena dosen kadang suka ngedek banget sama kalau nggak ngerjain tepat waktu. Iya, Sebisa mungkin ada tugas langsung kerjain aja. Iya, setuju itu. Ngapain ditunda-tunda ya? Iya, jangan menunda-nunda. Iya. Karena ini bakal numpuk jadi banyak banget. Apalagi aku yang ini nih Kak, sambil kerja juga kan, baru sambil mulai kerja ini. juga. Iya. Tentu bagi waktu juga sulit banget ya. Dan ini kan tadi yang sudah disebutin prestasi-prestasi itu, sampai sekarang aku masih aktif ikut lomba juga. Alhamdulillah Jadi ya. besok pagi tuh insya Allah aku ada lomba juga. Wah, besok gimana Kamis. tuh? Boleh dong, gimana tuh? Lombanya online. Jadi aku mau bikin video itu tentang ini pakai bahasa Inggris karena storytelling storytelling competition. bahasa Inggris ya, oke. Iya. Jadi nanti bikin video, terus nanti diupload ke YouTube, kemudian di penjurian, setelah itu diumumkan siapa yang menang gitu. Oke, semoga Kak Laila Amin. juara ya. Amin. Semoga juara. Iya. Dan bisa uangnya kasih ke saya juga boleh. Oh, oke. Atau ke manajer saya boleh. Iya, karena itu lumayan banget loh, apalagi kita sebagai anak rantau ya kan. Anak rantau yang super Miss Queen. Oke. Dan itu lumayan jadi tambahan banget Kak gitu. Jadi selain kerja bisa dapat uang bulanan, juga Uang ikut lomba. tambahan juga kan? Iya, uang lomba itu, hadiah lomba itu bisa juga nambahin buat kita jajan gitu. Tentunya ini tidak ikut lomba ini tidak hanya untuk berharap uangnya saja ya. Iya, prestasi juga, kebanggaan orang tua juga. Benar, dan juga melatih kita untuk kayak bagaimana berupaya untuk menjadi orang yang sukses Iya, nih. betul. Jadi Karena kompetitor mencapai gitu ya Kak ya. Kompetitifnya agak sulit nih. Iya, betul banget. Nah, kan ini ngomong-ngomong tentang dunia online sih, biasa anak rantau nih galau banget, gak bisa pulang. Betul. Lah kemarin gimana? Nggak pulang. Oh, iya. Kamu pulang nggak? Aku Maret pas awal banget pandemi itu aku pulang. Setelah itu di bulan Juli aku balik lagi ke Jogja karena itu dadakan tuh Kak kemarin tuh, karena ada Kemendikbud minta untuk membuat video untuk disebarkan ke seluruh anak PAUD seluruh Indonesia. Wow. Yang waktu itu sudah tayang di Instagram itu. Aku lihat, nanti kalian nonton ya. Iya. Nah, itu akhirnya terpaksa harus ke Jogja untuk syutingnya itu, karena kan waktu itu syutingnya di rumah. Nah, terus fasilitasnya nggak memadai, harus kamera sekian, harus latar sekian, harus nggak ada noise gitu tuh, agak sulit kalau di rumah. Akhirnya harus ke Jogja dan syutingnya di rumah Dongeng Mentari di komunitas di sanggarnya. Iya, jadi harus ke sana. Kemudian setelah syuting selesai, kok mau pulang lagi, kok nambah biaya lagi, malah ternyata pandeminya, malah coronanya ternyata makin parah ya Bun. Akhirnya ya udah di sini aja, dan alhamdulillahnya malah jadi banyak kegiatan juga di Jogja, termasuk yang kemarin sebelumnya kita ketemu ya Kak ya. Iya, kita ketemu di radio. Iya, teman-teman kami pernah ketemu sebelumnya. Iya, makanya kita udah kenal sih sebenarnya. Iya, jadi tapi saya takut dekat-dekat nanti kita ada yang cemburu. Waduh. Apa ya? Kebetulan saya jomblo sih, nggak apa-apa, bebas. Nah, biasa kan kalau dunia online tuh aku pengen reka adegan nih soal dunia online. Dunia online. Oke. Jadi belibet banget gue. Nggak apa-apa. Jadi biasa tuh kayak kalau aku ya biasanya tuh kalau lagi kuliah online, biasa ada link nih dibagi. Udah masuk aja. Waduh, link apa tuh? Link buat kuliah, bukan ya, link Google itu. Meet atau Zoom gitu ya Kak ya. Kamu tahu link itu? Bahaya ya Bun. Nah biasanya tuh kalau rekan adegannya tuh biasa kalau aku ya pribadi tuh biasa klik doang terus nunggu nongol. Kayak, dosennya kok nggak ada ya, biasa nyebelin Bun. Jadi biasanya nggak pasti gitu nunggu ya yang nggak Kak ya. pasti, makanya dosen-dosennya tolonglah, kita juga mahasiswa ini berharap kalian juga mengerti kita. Aduh. Tapi so far aku sangat cinta dosenku, dosenku. Semoga lihat tanganku yang kayak gini. Jadi kayak gini nungguin doang lama banget, terus nggak ada dosen, terus kadang tiba-tiba juga ada rapat tiba-tiba, jadi kayak dibatalin. Nah mungkin teman-teman semua kalau mau kuliah online tuh ya mungkin ada etikanya kali ya kalau lagi nge-zoom itu ya, biasa pakai pakaian rapi, tapi jangan ngikutin aku biasa kalau nge-zoom pakai masker, jadi muka hitam kelihatan
Agak ngeri ya. Agak ngeri Bun, jadi kayak Ada misteri-misteri gitu misterinya ya. jadi kayak Kalau aku suasana biasanya horor. kalau di UAD itu dosennya nggak mewajibkan untuk menyalakan kamera. Oh, nggak Iya, wajib jadi ya. tuh sebenarnya aku bisa nyambi nugas juga. Jadi kan sambil nggak masak kelihatan. juga. Iya, Sambil betul naik gunung banget. boleh nggak itu? Aduh, Kayak pandemi kejauhan nggak bisa banget ya. kayaknya. Terus kalau di tadi kan 6 kampus tuh Kak. Nah. Nah, tapi kalau di kampus lain itu mereka mewajibkan untuk kameranya dinyalain. Karena program khusus ya. Iya. Waduh, keren banget nih. Apa sih di papan? Aduh, apa sih coba aku pengen lihat apa di papan apa itu? Kalau katanya adalah geblek yang mereka. Oke, jadi sebenarnya tuh aku pengen banget kalian semua teman-teman semua juga kita yang di sini berharap kisah-kisah kita ini, cerita-cerita kita ini tuh bisa membuat pengalaman teman-teman tereksplorasi lah ya, banyak Betul. eksplorasi. Wah, ternyata mahasiswa tuh kayak gini banget ya. Iya. Jadi mungkin maba yang kayak aku dulu ya, mungkin aku sebagai siswa juga dulu yang kayak pikir kayaknya kuliah enak banget deh. Kayak di sinetron gitu kali ternyata ya Kak. tidak seindah sinetron gitu ya. Iya. Baru datang langsung pulang gitu. Ternyata pas kuliah pengen kembali ke SMA. Iya, ternyata kuliah itu berat tapi juga ada seru-serunya juga Ada ya Kak ya. seru-serunya juga. Kayak tadi jadi kita itu ada itu sebenarnya pilihan. Apakah Pilihan. kita mau jadi mahasiswa yang kuliah pulang atau mahasiswa yang sibuk organisasi atau komunitas atau bisa juga mahasiswa yang nyambi kerja juga. Nyambi kerja, tinggal pilihan. pintar-pintar aja Iya, sih pilihan bagi-bagi waktu. masing-masing. Kita iya. mau mager boleh banget. Iya, Kita mau jadi orang yang seperti apa? Ya terserah kita sebenarnya. betul, betul. Kan jadi mahasiswa juga enak, cuman iya. ya Kita harus tinggal belajar mandiri ya Kak ya. mandiri betul banget, apalagi kalau anak rantau udah jauh dari orang tua, keluarga, Menahan rindu. menahan Aduh, rindu, jadi harus berat emang. berat banget jadi mahasiswa yang udah rantauan kayak kita ini ya. Iya, Kalau kamu dari mana sih asalnya? Aku dari Palembang, Sumatera Oh, Selatan. Palembang. Wong Iya. Kito Galo. Iya, Wong Kito Galo. Mungkin yang nonton Wong Kito apa ini? Kalau aku dari Palu. Oh Dari iya. Palu, dari Palu. Sama-sama dari jauh kita ini Kak ya. Iya, dari jauh. Kayak kita terpisah jauh deh. Tapi kita Kamu disatukan di acara disatukan ini di acara sekarang. Centang 2 ya, Centang untuk berbagi 2. cerita tentang dunia mahasiswa. Jadi kalau kalian masih penasaran Centang 2 berikutnya, komen di bawah. Oke, komen sebanyak-banyaknya. Komen sebanyak-banyak, pengen request apa, pengen cerita horor, boleh banget. Wah, ngeri banget tuh. Ngeri banget. Atau pengen ngebahas yang lagi trending, boleh banget. Iya, mungkin mau membahas tentang cinta. Aduh, cinta. Apa itu cinta? Aku tidak tahu cinta. Kamu tahu cinta? Ya gitu deh. Kebetulan saya polos. Oke. Oh, mungkin yang udah ada gitu, mungkin tahu lah tentang cinta lah ya. Mungkin ya gitu lah cinta rasa tai kucing. Bercanda. Oke, itulah cerita kita dari cerita Mbak Laila dan juga aku yang nanya-nanya tadi seputar, dan juga kita udah sharing nih tentang cerita mahasiswa atau cerita tentang dunia mahasiswa. Nah, buat kalian yang mahasiswa mungkin relate banget nih sama kita nih ya. Ngezoomnya lemot, terus dapat kuota gratisan gitu ya Bun. Terus mungkin kita selama ini banyak kendala semasa kuliah atau banyak tugas. Wah, kayaknya kita satu pemikiran nih. Iya. Relate. Boleh banget komen di Tapi bawah. sebenarnya di masa pandemi ini juga banyak hikmahnya ya Kak ya. Iya, Selain- banyak dong. Jadi kita tuh bisa melatih lebih sabar lagi, terus juga bisa mengatur waktu yang produktif banget nih, 33 SKS yang bekerja itu bener-bener Literally gue harus tersingkirkan. harus pinter-pinter ngatur waktu teman-teman dari Oke. mahasiswa, pinter ngatur waktu juga ngatur manajemen stres. Kak, Ya, itu penting betul banget di banget. masa pandemi ini kan kita jarang ketemu orang, kita nggak boleh keluar, kita harus hashtag di rumah aja. Jadi itu bener-bener Buat harus ekstra tertumpuk sih. stresnya juga ya. Nah, Iya. ini penting juga ini manajemen stres kita biar kita nggak langsung meledak Iya, gitu loh di rumah. betul, Tiba-tiba betul. meledak kan mampus. No, jangan dong. Iya. Oke, jadi itulah pesan dari Kak Laila tadi. Jadi
kalau kita jadi mahasiswa itu harus pintar-pintar bagi waktu. Iya. Jangan cuma pintar bagi waktu sama pacar lu doang, aku lo ya. Jadi harus pintar-pintar bagi waktu, terus harus pandai juga nih manajemen stres kita ketika kita di tengah pandemi seperti ini ya. Harus tetap produktif dan berprestasi. Betul, itu pesannya ya, produktif dan berprestasi tentunya. Nah, tentunya di Centang 2 ini kata quotes-nya mungkin di bawah ya. Produktif dan berprestasi. Mantap. Weh, udah kayak matap gitu ya. Oke, itu saja pembahasan kita hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di Centang 2 berikutnya. Dan aku pengen promosi dikit nih, promosi tentang Instagram kita, yaitu... kita berdua atau? Instagramku boleh nggak? Nggak usah, kita nggak usah promosi lah. Nanti kita Instagram ini aja, Instagram buat acara kita di Centang 2 untuk updatean Centang 2. Itu boleh kalian follow di @com19. Jadi tulisannya com18tin atau dibaca com18tin di bawah sini. Di bawah sini ya nggak sih? Iya, di bawah sini nih. Oh iya, ada di bawah sini. Ada nggak ya? Mana sih? Oke, itu ya. Jangan lupa di-follow dan juga jangan lupa untuk subscribe akunnya Komunikasi Unisa. Itu boleh banget di-subscribe karena nanti akan ada updatean terbaru tentang seputar dunia komunikasi. Iya, betul. Seperti ini acara kita nih dunia komunikasi. Acara broadcasting namanya, acara TV, dan ini adalah inisiasi dari mata kuliah juga. Oh iya. Keren kan? Iya, keren banget. Nah. Semoga nanti makin berkembang. Amin. Bisa juga subscribe channel aku, boleh nggak? Boleh banget. Apa itu Kak? Laila bercerita. Jadi di situ isinya tentang dongeng semua tuh Kak. Iya. Sudah ya lumayan lah 1.000 sekian subscribers. Wah, boleh dong Bun. Iya. Jangan lupa di follow untuk channelnya Kak Laila karena nanti akan ada cerita-cerita menarik buat kalian mungkin tertarik dengan cerita Kak Laila atau pengen didengerin sama teman-temannya ya. Iya. Adik-adiknya mungkin yang suka dongeng. Iya, nah, boleh. langsung aja ya di subscribe juga. Oke. Mau follow Instagram Kak Laila apa Instagram? Boleh. Nur Laila Nikmah Afina. Oke, Nur Laila Nikmah Afina atau di bawah sini juga iya, ada. Kalau Kakak Aku nggak usah deh aku. Kayaknya kan aku selebgram gimana sih? jadi udah pada tahu gitu ya. Jadi Iya, karena udah terkenal gitu iya, kan. jadi nanti kalau jangan nggak usah. Oke. Oke, terima kasih semua buat kalian yang sudah nonton kita pada hari ini. Tentunya semoga banyak hikmah yang diambil dan juga bisa lebih tahu lagi tentang sebenarnya bobroknya mahasiswa, juga tentang bagaimana dunia mahasiswa itu sendiri. Semoga para maba nih atau mahasiswa yang relate dengan kita dan maba yang baru masuk bisa tahu nih, wah gini ya ternyata dunia mahasiswa ya. Iya, betul banget. Apalagi tadi kita sudah cerita banyak tentang online, gimana stresnya ya Kak ya. Dan tips-tipsnya juga tadi, gimana caranya ngatur. Nah, kalau kalian juga pengen kirim-kirim requestan tentang, kayaknya ide yang bagus tuh minggu depan ini, boleh banget langsung DM kita di Instagram kita langsung ya. Yang tadi di com19 itu. Ya, jangan lupa ya. Sampai di sini saja dan tentunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di next episode.